warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat. Dan jangan lupa giat sholat 5 waktu dan sunnah lainnya agar imun kalian luar biasa. Salam spirit, smart and smile selalu. Sudah siap belajar hari ini? Yuk siapkan buku kalian dan tentunya siapkan semangat kalian. Jangan lupa pula lakukan kebaikan di setiap kesempatan yang kalian punya. Agar pembelajaran pagi ini diberikan kemudahan, kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 tumbuhan sahabatku pada muatan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kemudian menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara. Kita mulai dari apa yang dimaksud dengan pengertian teks laporan hasil pengamatan. Tentunya anak-anak sudah pernah membuat suatu laporan bahwa teks laporan itu berisi informasi berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Apa tujuan pembuatan teks laporan? Mengatasi masalah, bisa untuk menemukan metode baru, mengambil keputusan yang efektif, melakukan perbaikan, dan bisa untuk mengetahui perkembangan masalah yang sedang dihadapi. Tentunya ketika anak-anak wawancara membuat laporan akan terlihat masalah apa yang muncul di lapangan dan bagaimana cara pemecahannya. Dan teks laporan ini dibuat benar-benar dari hasil pengamatan yang dilakukan. Selanjutnya, secara umum teks laporan itu ada beberapa jenis. Ada teks laporan pengamatan, kemudian untuk laporan perjalanan, kegiatan, dan mungkin laporan untuk perusahaan. Tapi pada belajar ini kita fokus pada teks laporan hasil pengamatan. Apa itu isi teks informasi? Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga simpulan atau interpretasi atau biasa disebut dengan kesimpulan. Perhatikan contoh berikut. Suatu laporan ketika ada 4 paragraf, biasanya di paragraf pertama berisi pernyataan umum, paragraf kedua berisi deskripsi atau kalimat penjelas, dan paragraf terakhir berisi kesimpulan atau simpulan atau disebut dengan interpretasi. Apa pula anak-anak ciri-ciri teks laporan itu? Yang pertama harus objektif. Jadi disusun berdasarkan kenyataan yang diamati. Yang kedua faktual, berarti disusun berdasarkan fakta atau sudah terbukti kebenarannya. Dan yang ketiga sistematik, laporan yang disusun itu harus teratur dan informasi satu dengan yang lain itu saling berkaitan atau tidak lepas. Nah, ini ciri teks laporan hasil pengamatan yang baik. Kita baca teks berikut ini, coba perhatikan. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Bagian singkong yang digunakan adalah umbi akarnya. Informasi pentingnya, singkong adalah makanan pokok di kalimat pertama. Yang kedua, singkong termasuk tanaman umbi-umbian di kalimat kedua. Dan di kalimat ketiga, singkong, bagian dari singkong yang digunakan adalah umbi akarnya. Mudah bukan? Sekarang kita belajar menentukan ide pokok. Ide pokok itu berisi tentang ide yang mendasari dari teks laporan, dan ide pokok dapat ditemukan pada kalimat utama.
Ingat, kalimat utama itu berada pada awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf. Perhatikan teks berikut ini. Nah, yang di garis biru itulah disebut dengan kalimat utama. Apa ide pokoknya? Kita rangkum. Singkong merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Dan dalam sebuah teks laporan biasanya ada beberapa paragraf. Setiap paragraf dapat ditentukan masing-masing ide pokoknya. Agar lebih mudah, tentunya paragraf itu idenya bisa diberikan atau dibuat pada suatu diagram. Berikut contoh cara penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Nah, perhatikan, dengan ini kita bisa mencari atau bisa menemukan beberapa informasi yang digunakan untuk membuat kesimpulan. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan simpulan dari teks laporan? Simpulan atau kesimpulan atau interpretasi itu intisari sebuah bacaan. Ini bisa dibuat dengan bahasa yang padat, singkat, dan jelas, sehingga yang namanya kesimpulan itu ikhtisar atau akhir apa yang bisa kita peroleh dari bacaan. Bagaimana cara membuat simpulan dari teks laporan? Bacalah seluruh isi teks dengan cermat. Kemudian temukan informasi penting dalam teks tersebut. Hubungkan semua informasi penting menjadi satu pernyataan akhir. Nah, di pernyataan akhir inilah yang disebut dengan kesimpulan atau simpulan atau interpretasi. Jadi anak-anak membacanya tidak boleh tergesa-gesa. Setiap paragraf dipahami dengan baik, temukan kalimat utamanya, ide pokoknya. Yang kedua, paragraf kedua seperti itu, temukan kalimat utamanya, kemudian informasi pentingnya, sehingga dari semua paragraf yang ada dalam bacaan itu bisa kalian rangkum menjadi satu kesimpulan. Perhatikan teks berikut. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Bagian singkong yang digunakan adalah umbi akarnya. Dari teks ini kita bisa menarik simpulan, singkong merupakan umbi-umbian yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Untuk lebih memahami, mari sama-sama kita belajar tentang ide pokok dan kesimpulan. Yang pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Perhatikan ide pokoknya ada di kalimat utama atau di awal paragraf. Jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kenapa tidak ada tanaman? Tidak ada kata-kata tanaman karena jagung sudah menunjukkan tanaman. Jadi langsung saja ide pokoknya, jagung merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Masyarakat mewakili berbagai daerah. Dari ide pokok ini, maka kesimpulannya kita peroleh dari informasi per kalimat. Di kalimat akhir pada teks itu bahwa jagung ini mempunyai manfaat karena penghasil karbohidrat, sehingga di kesimpulan jagung sangat penting di Indonesia. Makna penting di sini yaitu dia sebagai makanan pokok dan jagung juga bermanfaat sebagai penghasil karbohidrat. Nah, begitu anak-anak cara menentukan ide pokok dan kesimpulan. Selanjutnya pada teks yang kedua, kalian baca, kemudian ide pokoknya apa? Kita lihat di awal kalimat. Pembiakan jagung
dimulai saat bijinya ditanam. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Berarti kita boleh membaliknya, atau pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Karena perkembangbiakan jagung itu dengan menanam biji, sehingga kesimpulannya jagung berkembang biak melalui biji. Sekali lagi kita lihat kalimat utamanya, kemudian kita ambil ide pokok dan kesimpulan. Selanjutnya anak-anak ada tips atau cara menentukan ide pokok. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa digunakan bahan rujak yang lezat dan bisa pula dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicampur dengan kecap. Bagaimana cara menentukan kalimat utamanya? Yaitu yang pertama, mengambil dari kalimat utama, sehingga ide pokoknya antara kalimat utama dengan ide pokok sama. Yang kedua, mengurangi kata dalam kalimat utama. Kalimat utamanya buah dondong memiliki berbagai manfaat. Kita kurangi, kedondong sudah menunjukkan makna buah, sehingga ide pokoknya kedondong memiliki berbagai manfaat. Yang ketiga, membalik kalimat utama atau mengganti dengan kata yang sama. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat, kita balik ide pokoknya manfaat buah kedondong, atau berbagai manfaat kedondong, atau pula kita cari padanan katanya. Kita cari makna yang sama dengan manfaat, yaitu khasiat, sehingga ide pokoknya bisa khasiat buah kedondong. Mudah bukan anak-anak? Tentunya agar lebih bisa memahami cara menentukan kalimat utama, ide pokok, dan kesimpulan, anak-anak pastinya harus sering banyak berlatih. Baik, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan. Agar bermanfaat, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.